kita lanjut kepada Bapak Duta Besar kita, Bapak Denny Abdi dari Vietnam. Kami persilakan Bapak Denny. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Buya Mahyildi atau yang mewakili, Profesor Ganefri ya, Rektor UNP Padang, kemudian tidak asing lagi duet Profesor Fasli Jalal dengan Pak Burmalis Ilyas yang selalu hadir di berbagai belahan dunia ini. Beliau berdua ini undang, membangunkan kita, dan terus terang ya karakter orang Minang itu kan memang seperti itu ya Prof ya. Sejauh-jauh merantau pasti ingat kampung. Jadi undangan-undangan seperti ini seperti gayung bersambut kami pikir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dubes ya. Untuk kita-kita yang dirantau jauh dari tanah air. Tentu yang kami hormati juga senior-senior kami, Pak Dubes Mayerfas, Pak Dubes Ferry Adamhar, Pak Dubes Al-Busra, Pak Profesor Surya yang menjadi narasumber pada hari ini, dan kami ikut menggaungkan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Al-Busra tadi. Tentu bintang kita pada hari ini sebetulnya adalah Bapak Ibu Guru yang berasal dari seluruh Sumatera Barat. Nah tentu kepada beliau-beliau inilah harapan kita masa depan Sumatera Barat kita kita serahkan supaya Sumatera Barat dari dulu sampai sekarang saya pikir mentalitas kita mengatakan bahwa Sumbar itu kalau bicara Sumbar ya yang kuat itu SDM-nya. SDM dengan segala macam attachment kepada manusia itu sendiri, baik mengenai agamanya, mengenai karakternya, mengenai pendidikannya, cara berpikirnya, memang Sumatera Barat itu dari dulu unggul di situ. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana keunggulan-keunggulan dasar kita itu bisa berkontribusi dan menaikkan secara positif kemajuan Sumatera Barat. Karena kalau kita bicara pendidikan, tentu bukan hanya pendidikannya per se yang kita ingin lihat, tetapi bagaimana pendidikan itu menjadi meletakkan pada posisi yang pas menjadi engine kemajuan pembangunan di Sumatera Barat. Itu tentu yang kita harapkan. Jadi pendidikan menjadi dari mesin yang lebih besar sehingga Sumatera Barat itu diharapkan maju. Saya pikir itulah tujuan kita melakukan brainstorming hari ini. Bukan hanya bagaimana memajukan pendidikan, tetapi jauh di luar itu. Nah, bicara mengenai konteks kemajuan Sumatera Barat maupun Indonesia, jadi kami memang sekarang di Vietnam belum lama, belum 1 bulan bertugas di sini, tapi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Profesor Fasli dan Pak Burmalis, kami coba membanding-bandingkan antara sistem pendidikan Vietnam dengan Indonesia. Kesimpulannya tidak jauh berbeda. Jadi sekarang kalau kita lihat SD-nya, sistem pendidikan kita bisa membandingkan satu sama lain. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah mungkin kalau kita memandang konsep pendidikan, kami pikir tidak cukup hanya kita bicara 1 periode. Karena sebetulnya pendidikan ini pekerjaan seumur hidup. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju yang tadi beberapa dubes sampaikan, negara-negara yang maju pendidikannya itu hasil ratusan tahun. Universitas-universitas yang ada di Inggris, di Amerika misalnya, kita lihat tahun berapa universitas itu didirikan. Nah, tadi Profesor Fasli juga menyampaikan bahwa ada cikal bakal di Sumatera Barat yang bahkan dari tahun 1800 sekian ya, Prof ya, sudah didirikan. Nah, sebetulnya yang penting adalah kontinuitasnya. Jadi bukan misalnya katakanlah hari ini kita bicara mengenai RPJMD untuk masa 5 tahun. Tetapi bagaimana masa 5 tahun ini menjadi bagian dari, kalau menggunakan istilahnya Pak Rektor tadi, dari roadmap jangka panjang Sumatera Barat, kemana akan kita bawa pendidikan Sumatera Barat. Nah, bicara dari mengenai hal ini, kami mencoba melihat itu
mungkin kita belum banyak yang kita bisa belajar dari Vietnam. Nah, karena itu kami minta izin, kalau di Kemlu ini memang kita ditugaskan berpindah-pindah negara. Nah, kami dulu pertama di Australia, penempatan pertama, masih muda sekali, masih sibuk membesarkan anak, belum juga banyak kelihatan hal-hal yang signifikan karena anak masih kecil-kecil waktu itu, mereka lahir di Canberra. Kemudian penempatan kedua di New York. Nah, ini kami agak mendapat banyak pelajaran dari situ. Karena sudah ada anak yang usianya SD, kelas 5, kelas 6, dan ada juga yang baru lahir di situ. Nah, apa pengalaman yang kami dapat dari cara pemerintah Amerika memandang pendidikan. Jadi di Amerika itu pendidikan itu bukan dianggap sebagai cost center oleh pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita bicara anggaran, tentu berapa ini anggaran pendidikan? Indonesia katakanlah undang-undang mensyaratkan pendidikan itu anggarannya 20%. Tadi Profesor Fasli juga udah bilang anggarannya sudah besar, termasuk di Sumatera Barat sudah besar. Tetapi mengapa prestasinya? Pertanyaannya prestasinya belum memadai dibanding anggarannya. Nah, tentu ini kelihatannya terletak pada implementasinya. Nah, bagaimana pemerintah Amerika misalnya memandang pendidikan? Jadi mereka memandang pendidikan itu sebagai sebuah investasi. Investasi terhadap sumber daya manusia, mulai dari dia bahkan sebelum lahir, dia udah start di situ. Jadi sampai nanti meninggalnya. Kan ini tugas pemerintah untuk menjamin kemakmuran setiap rakyatnya dari mulai lahir sampai mereka meninggal nanti. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini kebetulan anak kami yang ketiga lahir di New York. Jadi, kalau di Amerika, ketika seorang ibu hamil, pemerintahnya sudah mengalokasikan anggaran untuk mencek calon bayi ini dipastikan supaya sehat. Nah, jadi misalnya cairan di otaknya dicek, jantungnya dicek, paru-parunya dicek, semua organ vitalnya dicek. Karena ternyata dengan ilmu pengetahuan, anak itu bisa dilakukan intervensi kalau kemungkinan dia lahir cacat. Jadi semenjak dia janin pun sudah bisa dilakukan intervensi untuk memastikan anak ini lahir sehat dan nanti tentu harapannya cerdas. Karena kalau kita bicara nanti anak generasi muda yang cerdas, tentu lahirnya harus sehat dulu. Bagaimana kita berharap generasi masa depan kita cerdas kalau dia tidak sehat? Nah, ini sudah dimulai oleh negara-negara yang maju. Jadi kami yakin bukan hanya Amerika, negara-negara Eropa yang rankingnya di atas pasti sudah melakukan ini. Mereka cek semuanya, kemudian ketika anak ini lahir, mereka pastikan 1000 hari pertama bagaimana gizinya. Itu mereka sampai mengirim petugas sosial datang ke rumah untuk mencek bagaimana anak Anda, sudah berapa kata yang dia bisa ucapkan, bagaimana perkembangan dia bicara, apa yang tiap hari Anda berikan. Jadi nutrisinya mereka cek itu. Nah, jadi begitu kira-kira bagaimana mereka memandang pendidikan ini sebagai bagian dari investment. Mereka pastikan bahwa anak-anak ini sehat dan cerdas. Kemudian mereka masuk memberikan wajib belajar 9 tahun dari elementary, secondary, dan seterusnya. Nah, kita tentu bertanya, baik sekali ini pemerintah sampai dia memperhatikan anak ini cerdas, walaupun kita tentu paham maksudnya apa. Tetapi apa yang mereka pikirkan sehingga mereka mau mengalokasikan dana ekstra untuk itu. Jadi sekarang ada 2 skenario. Skenario pertama adalah anak ini lahir cerdas dan sehat. Mereka terus sampai nanti mereka kuliah ataupun mereka masuk ke pendidikan kejuruan. Jadi tadi kami juga mencatat beberapa kesimpulan dari antara lain tadi Pak Mayerfas dan Pak Feryal Damhar menyampaikan bahwa ternyata di negara maju itu tidak semuanya jor-joran untuk menjadi sarjana. Jadi justru jumlah yang masuk ke sekolah kejuruan lebih banyak daripada yang menjadi sarjana. Kenapa? Karena sebetulnya kalau ada link and match antara dunia kerja yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil ini dengan kemampuan yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah vocational, sekolah-sekolah kejuruan, ini sebetulnya sudah cukup memadai untuk seorang anak berkarir untuk dia menjadi
pekerja dan kemudian cukup menghidupi keluarganya. Tidak semua harus menjadi sarjana, mengambil master degree atau bahkan menjadi doktor. Itu biasanya untuk profesor-profesor, untuk pengajar di kampus-kampus yang memang bakatnya ke situ. Nah, jadi dengan demikian anggaran pemerintah juga bisa cost efektif untuk memenuhi tadi kebutuhan dunia kerja. Jadi tidak semuanya harus sarjana. Nah, tadi kita bicara bagaimana mereka berinvestasi. Nah, ketika anak ini sehat, begitu dia masuk dunia kerja, dia mulai menyumbang kepada negaranya dalam bentuk pajak pendapatan. Kita tahu mengapa di negara maju itu pajak pendapatan sangat tinggi, ya kan? Jadi biasanya antara 25% sampai 30% mereka membayar pajak ke pemerintah. Artinya apa? Kalau istilah ekonominya, negara ini sudah mulai balik modal, return on investment. Jadi tadi uang yang dia keluarkan untuk mencek janin bayi, untuk memastikan anak cerdas, kemudian wajib belajar 9 tahun. Ketika anak ini mulai bekerja, masuk dunia kerja, dia mulai membayar pajak sampai nanti waktunya pensiun, sehingga kemudian dihitung-hitung itu pasti untung negaranya kalau dia melakukan. Nah, inilah konsep investasi yang dimaksud. Nah, skenario kedua, kalau sekiranya anak tadi lahir cacat, apa yang akan terjadi? Mulai dia lahir sampai dia meninggal, seumur hidup akan menjadi beban negara, ya kan? Mulai dari menyediakan sekolah khusus, mulai menyediakan berbagai fasilitas untuk disabilitas, sampai nanti warganya ini meninggal dunia, itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi kalau dibandingkan negaranya untung mana, skenario 1 atau skenario 2, tentu yang jauh lebih menguntungkan adalah skenario 1. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita, baik pemerintah Indonesia maupun Pemda Sumatera Barat, bisa nggak kita mengalokasikan? Jadi mungkin ini tidak berdiri sendiri nih, industri pendidikan. Mungkin juga bekerja sama dengan industri kesehatan. Bagaimana tadi memastikan tadi anak-anak tadi lahir sehat dan cerdas. Nah, mungkin itu satu mengenai prinsip yang ingin kami tekankan, Prof. Jadi kita mulai memikirkan bahwa pendidikan ini adalah pekerjaan seumur hidup, bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun, hanya dengan sebuah upaya terus-menerus yang berkesinambungan dengan konsep investasi untuk masa depan bangsa, kita bisa memajukan pendidikan. Nah, kemudian setelah itu wajib belajar, umur. Nah, kemudian satu prinsip lagi yang kami perhatikan dari apa yang kita lakukan di Indonesia pada umumnya. Tentu Sumatera Barat juga tidak terlepas dari situ. Karena kita sering sekali melihat studi-studi yang mengatakan bahwa pendidikan Indonesia tidak memiliki prestasi yang memadai, sering sekali kita merubah-rubah sistem. Jadi hampir misalnya pergantian menteri, misalnya pergantian pejabat, kita rubah sistem. Kalau kami melihat tentu sebaiknya kita jangan melakukan perubahan yang drastis. Kalau kami pikir pada tingkat elementary dan secondary, pendidikan Indonesia itu cukup baik. Kenapa? Karena kalau tidak cukup baik, tidak mungkin anak-anak Indonesia itu bisa menjadi sarjana-sarjana pintar dan diterima di universitas-universitas ternama di berbagai belahan dunia. Yang sekarang kalau Pak Purmalis mencek diaspora Indonesia seluruh dunia, itu banyak sekali anak-anak Indonesia yang menjadi tenaga-tenaga ahli di berbagai negara. Jadi artinya apa? Pendidikan dasar dan menengah Indonesia sebetulnya cukup baik. Kita harusnya cukup confident terhadap itu. Nah, ketika nanti implementasinya secara gradual, di mana yang harus kita perbaiki, mari kita lihat sama-sama. Tapi mohon sekali jangan lakukan perubahan mendasar. Karena apa? Indonesia ini besar, populasi nomor 4 di dunia. Setiap perubahan kurikulum yang kita lakukan, ini akan sangat costly bagi anggaran pemerintah. Satu, sangat mahal. Kedua, membuat bingung berapa puluh juta pelajar di seluruh dunia. Pergantian sebuah sistem saja itu akan membuat bingung dan akan berdarah-darah. Kami yakin sekali itu
Nanti kita bisa diskusi dengan ibu-ibu bapak guru dari seluruh Sumbar apa yang terjadi, apa yang bapak-bapak ibu guru-guru alami ketika sebuah sistem berubah. Saya yakin itu banyak sekali adjustment yang harus dilakukan. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah menurut kami pendidikan dasar dan menengah kita sudah cukup baik. Jadi yang perlu kita kasih finishing touch-nya itu adalah di ending-nya. Jadi ketika selesai SMP menuju SMK, pastikan itu connect dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Apakah mereka mau jadi entrepreneur atau mau jadi masuk industri. Pastikan ini connect, pastikan ini ada link and match. Nah, kemudian juga nanti universitas-universitasnya. Pastikan ada riset-riset yang memadai sehingga nanti anak-anak pintar Indonesia itu bisa berkembang di ekosistem yang ada. Dan pastikan itu ekosistemnya ini, dan kita tidak bisa sendirian. Pemerintah tidak bisa sendirian. Tidak akan cukup anggaran pemerintah. Harus bekerja dengan swasta. Hampir semua universitas bagus di negara maju itu adalah sumbangan dari alumni-alumninya yang semua sudah jadi orang. Nah, ini harus dikolaborasikan. Nah, tanpa ekosistem yang baik di universitas, mustahil tenaga-tenaga muda kita, anak-anak kita yang pintar-pintar di luar negeri mau pulang dan bisa pulang. Kenapa? Karena mereka akan merasa bakat dan pendidikannya sia-sia. Mereka pulang ke tanah air, kualitas lab-nya saja itu jauh berbeda. Jadi sehingga mereka tidak bisa maksimal mengamalkan ilmu yang sudah mereka raih di luar negeri. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan anak-anak muda Indonesia yang sudah berkarir di perusahaan-perusahaan besar multinasional di luar negeri, kita paksa pulang dengan catatan kalau tidak pulang tidak nasionalis. Saya tidak setuju dengan itu. Karena apa? Karena kita harus melihat bagaimana sistem yang mereka hadapi di tanah air dengan apa yang mereka alami di luar negeri. Kecuali kita sudah bisa memprovide sebuah ekosistem bagi mereka yang baik, baru mereka akan bisa berkarir dengan baik. Nah, mungkin itu Pak Profesor poin-poin yang ingin kami sampaikan. Jadi kalau boleh kami ulangi lagi, kami garis bawahi lagi. Satu, mari kita lihat pendidikan sebagai sebuah investasi bangsa. Ini pekerjaan jangka panjang, bukan pekerjaan 5 tahun atau 10 tahun, tetapi pekerjaan seumur hidup. Nanti hari ini kita punya Profesor Fazly yang mencurahkan seluruh perhatiannya. Kita perlu 10 atau 100 Profesor Fazly supaya ini bisa berkembang lagi pemikiran-pemikiran yang maju ke depan. Nah, kemudian pendidikan dasar kita, kami pikir sudah cukup baik. Tentu perlu penyempurnaan dan jangan lakukan perubahan-perubahan yang mendasar sehingga nanti akan membuat bingung baik para guru maupun apalagi anak didik. Nah, kemudian yang perlu kita sentuh adalah finishing-nya. Baik di sekolah kejuaraan nanti menjelang mereka masuk dunia kerja maupun nanti untuk tingkat sarjana S1, S2, S3, pastikan kita punya ekosistem untuk riset dan penelitian. Sehingga nanti ini saya pikir yang menjadi tantangan kita ke depan. Presiden selalu berkali-kali menyampaikan Indonesia hanya bisa maju jika kita memiliki daya saing. Nah, sekarang kita lihat sendiri bagaimana kita setengah mati nih para dubes bekerja keras mempromosikan produk-produk Indonesia. Kesulitannya di mana? Kesulitannya adalah kita biasanya menjual produk ekspor dari apa yang kita punya. Artinya apa? Apa yang dihasilkan bumi Indonesia, kita punya batu bara, kita punya sawit, kita punya hasil bumi, itulah yang kita jual. Padahal negara lain sekarang adalah menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar, ya kan? Nah, ini bicaranya mudah, menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar, artinya kita harus bangun industri. Nah, untuk membangun industri, kita harus memiliki tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga pintar, dan R&D yang kuat. Nah, menuju ke situ, mustahil kita bisa menuju ke situ tanpa adanya sistem pendidikan yang maju dan berkesinambungan dengan industri dan dunia kerja. Mungkin itu sumbang saran dari kami, Prof. Terima Nanti kasih. bisa kita lanjutkan lagi diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes Denny.